Dirjoso ini terkategori luas, kurang lebih sekitar 40 hektaran. 40 hektar. Ya, cuman kita manfaatkan itu cuma 5 hektar. Sering terjadi tambak itu kena gelombang besar, sehingga tambak itu tanggulnya habis. Ya, alhamdulillah ramai Mas saat turunnya pandemi. Setelah pandemi ini kan terus menurun pengunjung dikarenakan kan ada pembatasan, ada himbauan dari pemerintah, wisata ditutup dulu, nanti sewaktu-waktu bisa dibuka lagi. Akhirnya ya buka tutup, akhirnya pengunjung kan cuma nanya informasi masih dibuka belum, masih dibuka belum. Satu, yang kedua musim penghujan karena Sungai Rejoso ini kan juga sering banjir. Total banjir. Soalnya kita tidak bisa memberikan jalur darat, jadi memanfaatkan jalur sungai. Untuk menuju wisata mangrove, ya itu teman-teman pengelola sepakat untuk melalui jalur sungai. Jadi kita tidak menyiapkan jalur darat, sehingga kita harus menyiapkan perahu. Jadi kita naik perahu dulu sepanjang kurang lebih 2 kilo, kita tempuh 10-15 menit, baru nyampe di hutan mangrove. Hutan mangrove yang ada di sini sebetulnya dikelola oleh masyarakat, ya. Kebetulan di sini ada dimanfaatkan untuk wisata sehingga ada pengelola. Pengelola itu karena di sini ada 3 kelompok, 1 Podarwis, ada HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Pasuruan, juga ada Powasmas, kelompok masyarakat pengawas. Nah, 3 lembaga ini jadi satu. Sehingga mengerucut muncul koordinatornya itu Podarwis. Nah, jadi orang-orangnya HNSI, orang-orangnya Powasmas, orang-orangnya Podarwis itu sama. Ceritanya hutan mangrove ini ya ada sejak dulu ada. Ya, saya belum lahir itu sudah ada. Cuman masih belum tokoh-tokoh masyarakat itu memanfaatkan hutan mangrove yang ada di sini. Cuman menjaga dan melestarikan, intinya seperti itu. Nah, terus lambat-lambat tahun dengan munculnya pemuda-pemuda yang ada di Desa Patuguran, sehingga punya inisiatif untuk mengembangkan wisata mangrove. Nah, di wisata mangrove dikembangkan. Nah, satu fungsi untuk kita mengembangkan wisata itu termasuk mengangkat perekonomian yang ada di Desa Patuguran, khususnya di Desa Nambarejo ini. Nah, kalau sudah ada wisata, berarti warga sekitar bisa berjualan, dan menyambut tamu wisatawan lokal lah yang banyak. Sehingga teman-teman merawat hutan mangrove yang ada dan membuat jogging track. Sebetulnya wisata hutan mangrove ini bukan di Pasuruan saja, namun di luar Kabupaten Kota Pasuruan juga sekarang lagi menggalakkan wisata edukasi penanaman mangrove. Ya memang menjadi potensi wisata baru ya ini. Iya, potensi wilayah baru mungkin di Kabupaten Pasuruan ini. Untuk wisata mangrove-nya ada 2, termasuk di Rejoso, RMC JWMP ini termasuk di Nguling. Di Nguling juga ada. Namun luasan hutan mangrove-nya di Rejoso ini terkategori luas, kurang lebih sekitar 40 hektaran. 40 hektar. Ya, cuman kita manfaatkan itu cuma 5 hektar. Yang nanti kita mau bangun tempat-tempat singgah atau apa.
biar pengunjung itu seneng lah, nyaman. Sementara ini kan masih tahap pembangunan. Tapi untuk pengembangan rehabilitasi hutan mangrove-nya terus kita galakkan. Banyak pengunjung yang nanya fungsi dan manfaat dari hutan mangrove. Ya, tanaman mangrove itu yang pertama manfaatnya untuk menanggulangi abrasi laut. Ya. Itu ada gelombang besar, untuk menahan gelombang besar lah, intinya seperti itu. Bahwa inilah satu-satunya tanaman yang bisa hidup di air asin, di laut. Nah, bisa dimanfaatkan, buahnya juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, jenis Nizopora, bahasa latinnya kalau dari teman-teman di sini Kabupaten Pasuruan bahasanya tinjang lah. Itu bisa dimanfaatkan untuk keripik mangrove, ada stik mangrove, ada munde mangrove, itu buahnya bisa dimanfaatkan. Juga ada jenis yang ini kalau bahasa orang sini bokem. Ini bisa dimanfaatkan untuk sirup. Ini buah mangrove juga bisa dimanfaatkan untuk dibuat sirup mangrove. Nah, ini manfaatnya yang kita kelola oleh masyarakat Desa Patuguran. Fasilitas yang ada kita siapkan, kafe ada, terus ada toilet sudah kita siapkan, tempat ibadah, musola juga ini kita siapkan. Ini fasilitas wisata yang ada di JWMP ini di Patuguran. Ini tanam bibit baru, yang ini kita hasil swadaya. Hasil swadaya kira-kira ada sepanjang kurang lebih setengah hektar lah. Nah, setengah hektar, cuman di sebelah utaranya itu ada program, karena itu sudah tertata 3 meter, menanamannya itu 3:1. Itu kan sudah kita pagar ya. Itu ada program dari pemerintah pusat, kemarin ada tanaman kita mendapatkan program seluas 15 hektar. Sering terjadi tambak itu kena gelombang besar, sehingga tambak itu tanggulnya habis. Tanggulnya habis dikarenakan kena gelombang besar. Setelah berkembangnya hutan masyarakat itu mengembangkan penanaman mangrove, sehingga sekarang sudah tidak ada lagi tambak yang tanggulnya jebol, kena abrasi, karena sudah ditahan oleh mangrove.